Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, Pak Jos. Saya harus ngulang sampai beberapa kali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi ya. Alhamdulillah sama-sama kita sampaikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita bisa hadir di sini itu adalah sebuah rasa syukur yang luar biasa. Karena mungkin di tempat-tempat lain teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu terbaring lemah ya di kamar atau di rumah sakit. Baik Bapak Ibu, teman-teman alumni dan yang berada di offline di ruangan ini juga online di mana saja pun berada atau berada di mana saja. Pada saat ini saya sangat berbahagia bisa membersamai teman-teman alumni dalam satu acara yang menurut saya acara yang cukup greget sebenarnya ya, tentang career option. Jadi kita bisa menemukan spot ya, sweet spot karir. Nah, di sesi ini saya menjadi moderator Mbak Ria Aprilia Aristiani gitu. Saya berharap kegiatan ini nanti bisa menjadi berkah bagi kita semua dalam menyusun karir impian ya. Bekerja di dunia karir kalau tidak nyaman itu menghabiskan waktu kita cukup banyak. Taruhlah kita 25 ya, 25 tahun, 30 tahun mulai berkarir dan menghabiskan masa pensiun sampai 60, 65 atau 70 tahun kalau kita tidak nyaman di dunia karir kita akan mengalami depresi gitu. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, Mbak Ria Aprilia Aristiani. Pasti apa nih? April ya, ada Ariesnya gitu ya. Saya sapa Mbak Ria. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam Bu Devi. Suara saya jelas kedengar ke sana, Mbak? Jelas, alhamdulillah. Suara saya jelas, Ibu? Jelas, sangat jelas. Baik, sebelum mulai tak kenal maka tak sayang, saya akan mengenalkan supaya kita semakin sayang gitu ya dengan Mbak Ria. Nama beliau adalah Mbak Ria Aprilia Aristiani, seorang karir dan personal development coach. Pengalaman beliau banyak berkecimpung di dunia kerja, di dunia karir, terutama dalam perekrutan ya Mbak Ria ya, Chief of Talent Management Division, Associate Trainer dan Asesor, Recruitment, Selection, dan people development. Betul ya Mbak Ria, kalau orang psikolog tuh udah bisa lihat, oh ini kayaknya begini, ada mata batin gitu. Wah, ini nanti saya menjembatani Roy Kiyoshi nanti Bu. Cium-cium trauma. Baik, mungkin melihat orang itu mungkin dari kacamata psikolog ya, karena beliau menamatkan kuliah di S1 di Gadjah Mada University ya, Bachelor of Psikologi dan kemudian Master of Clinical Fisiologi Gadjah Mada University 2019, cukup lama ya, 2009-2012. Jadi sepertinya cuma berhenti sebentar, kuliah lagi gitu ya. Sertifikasi banyak sekali, terutama professional trainer, sertifikat, kemudian professional coach, Neuro 9001 2008. Saya yakin teman-teman alumni sudah tidak sabar, tidak akan mendengar suara saya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Ria Aprilia. Dan silakan yang online juga bisa memberikan reaksi melalui tepuk tangan di Zoom-nya. Baik, silakan Mbak Ria, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Ria. Baik, terima kasih Bu Devi, Bu Dr. Devi yang saya hormati, Pak Prof. Dr. Zulkarnain dan Bu Dr. Alfi yang saya hormati juga, beserta jajaran dosen, staf, panitia dari UNRI, termasuk teman-teman mahasiswa maupun lulusan yang saya lihat kece-kece banget nih, tadi sempat on kamera, terus kelihatan tuh ada yang lagi di rumah, ada yang memang sudah standby dari tadi, semangatnya luar biasa. Thank you banget, apresiasi, saya bahagia nih hari Selasa pagi-pagi begini udah ketemu dengan teman-teman dari UNRI, karena saya dulu cukup lama juga di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru sampai lulus SMP, jadi ini berasa pulang kampung lagi ini ke Pekanbaru, walaupun kampungnya aslinya nggak di Pekanbaru begitu ya, tapi kayak sedang deja vu ketemu teman-teman dari UNRI. Nah, pagi ini kita bakalan bahas tentang
bagaimana sih mengenali passion kita. Tadi pagi saya juga sudah share di WAG teman-teman untuk menyiapkan kertas dan alat tulis karena nanti akan ada sesi kita pengen mengenali passion, salah satunya dengan ada tes kecil-kecilan gitu ya. Nah, saya pengen dong kenalan juga dengan teman-teman semua, bisa minta tolong khususnya yang teman-teman lagi online untuk tuliskan di chat nama, kemudian saat ini statusnya mahasiswa semester berapa atau fresh graduate nih. Boleh ya tuliskan di chat biar saya juga bisa lebih kenal dan nanti bisa disesuaikan apa yang kita bahas nih di materi kita pagi ini. Oke, silahkan. Sambil saya akan share materi ya, share screen materi saya. Oke, saya tunggu teman-teman, silakan ya teman-teman yang online. Nih, ada Legi Sufitri, semester 4, oke, masih ada yang semester 4 ya. Bagus banget nih untuk mulai mengenali passion sejak semester 4 nih, oke banget. Ada yang sudah fresh graduate, oke nanti kita lihat tips and triknya ya kalau sudah fresh grad harus bagaimana. Semester 4, oke. Ada yang semester 6, ada yang semester 10, ada yang ada cita-cita engineer di MAI juga ya. Ada semester 4, ada yang masih semester 2 ternyata. Wah, luar biasa. Dari mulai semester 2, semester 4, semester 6, semester 10 sampai fresh graduate komplit kayaknya di sini ya. Ada semester 8 juga. Oke, thank you teman-teman semua. Salam kenal. Tadi saya sudah dikenalkan sekilas oleh Bu Devi. Nama saya Ria Aprilia. Teman-teman silakan panggil saya, boleh pakai nama aja, Ria atau Kak Ria gitu boleh ya. Kalau di Pekanbaru biasanya panggilannya kan abang sama kakak gitu ya. Silakan boleh saya dipanggil Kak Ria. Nah, tadi sekilas sudah diperkenalkan, saya seorang psikolog. Aslinya itu psikolog klinis. Nah, cerita sedikit nih. Kalau psikolog klinis itu biasanya rekan-rekan saya itu bekerjanya di industri klinis seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian RSJ begitu ya. Biasanya kalau lulusan klinis ke sana. Tapi saya agak beda. Begitu lulus saya terjunnya ke industri manufaktur, pabrik. Nah, ini memang agak sedikit tanda petik murtad gitu ya dari jurusannya. Lalu apakah itu bisa atau enggak sih? Ini banyak juga nih pertanyaan saat saya mendampingi konseling maupun training dari teman-teman mahasiswa dan lulusan. Kalau kita pengen berkarir di luar dari jurusan kita, gimana ya caranya? Nah, kita bakalan kenali dulu apa sih sebenarnya passion kita. Terus berarti dengan passion itu peluang karir kita tuh ada di mana aja. Dan skill apa saja yang perlu kita miliki untuk bisa mencapai karir sweet spot atau pilihan karir yang paling tepat buat kita. Itu yang bakalan kita bahas ya di sesi pagi hari ini. Oke. Nah, saya pengen cerita dulu nih. Tadi teman-teman ada yang semester 2, ada yang semester 4, 6, 8, 10, ada yang sudah fresh graduate. Sebenarnya ada berbagai pilihan karir ya saat kita lulus nantinya. Teman-teman begitu lulus bisa memilih untuk langsung bekerja. Bekerja ini artinya teman-teman masuk ke menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Atau teman-teman bisa jadi akademisi. Akademisi itu berarti teman-teman lanjut kuliah lagi, kemudian nanti menekuni bisa menjadi dosen maupun praktisi yang memang akademisi begitu ya, bergerak di bidang dunia akademis. Atau teman-teman bisa juga yang ketiga nih pilihannya, jadi wirausaha atau entrepreneur. Atau bisa juga nih, sekarang sudah mulai banyak juga lulusan yang lebih tertarik bekerja sebagai freelancer. Freelancer itu berarti dia tidak terikat di sebuah perusahaan tertentu, tetapi dia menggunakan kemampuannya, skillnya untuk mengerjakan project-project. Jadi selesai project, selesai project yang satu ini, selesai, dan kemudian beralih ke project lainnya, begitu. Nah, itu namanya freelancer. Baru-baru ini ternyata cukup banyak loh teman-teman lulusan yang tertarik nih dengan yang freelancer begitu. Kenapa begitu? Karena mereka kadang pengen work-life balance. Jadi yang pengennya misalnya nih 6 bulan kerja keras, habis itu bisa liburan dan seterusnya. Hal yang tidak mungkin didapatkan saat teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang tentunya ada jam kerja dan aturan-aturan yang mengikat. Nah, berbagai pilihan karir ini tentu perlu disesuaikan dengan pribadi maupun potensi yang kita punya.
Kalau kita memang pribadinya orang yang bebas begitu ya, cenderung tidak ingin ikut aturan, maka freelance jadi pilihan yang baik gitu. Tapi kalau teman-teman orang yang tipikalnya perlu untuk rutinitas, maka bekerja di sebuah perusahaan itu juga akan baik begitu karena ada rutinitas yang jelas. Tapi kalau teman-teman pengen inovasi, pengen bisa mengatur dirinya sendiri dan waktunya sendiri, teman-teman bisa pilih entrepreneur atau buka usaha sendiri. Kalau teman-teman sukanya belajar, teman-teman bisa pilih akademisi. Setiap hal ini membutuhkan komitmennya masing-masing dan ada tantangannya masing-masing juga di sana. Nah, kalau dari McKinsey nih, riset dari jurnal McKinsey di tahun 2019, ternyata di tahun 2025 itu sebentar lagi ya, cuma 4 tahun lagi nih, ada 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh otomasi. Robotik. Begitu lulus, di pengelasan tidak hanya oleh manusia, tapi oleh robot yang bisa disetting dan bisa tanpa jeda begitu bekerjanya. Nah, itu tahun 2012 ya saya di sana. Kalau sekarang sudah jelas jauh lebih maju lagi, sudah banyak robotik, mesin-mesin otomasi yang bisa menggantikan berbagai pekerjaan manusia. Tapi jangan khawatir, karena 23 juta pekerjaan yang tergantikan tersebut akan diganti oleh 97 juta pekerjaan baru. Yang bahkan 11 juta diantaranya belum pernah ada atau belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Dulu zaman saya lulus di tahun 2012 itu belum banyak loh orang yang berprofesi sebagai YouTuber, influencer, itu belum terfikirkan bahwa profesi-profesi seperti itu juga bisa menghasilkan uang, juga bisa dianggap berkarir dalam tanda petik begitu ya, berkarir di dunia kreator, konten kreator itu ternyata sekarang juga cukup banyak dan menjanjikan, yang dulunya tidak pernah terpikirkan atau bahkan terbayangkan oleh kita. Nah, begitu juga nanti di tahun 2025, teman-teman yang tadi masih semester 2, bisa jadi ada berbagai peluang karir baru yang tadinya belum ada saat ini, gitu. Nah, terus butuh skill apa saja nih dengan menyambut berbagai 10 juta pekerjaan yang belum terbayang tadi? Nah, di masa saat ini, skill-skill ini yang paling penting dan dominan untuk teman-teman kuasai. Satu, adaptif, karena pergerakan dan perubahan berjalan terus-menerus secara cepat, cepatnya banget. Teman-teman kemarin kita kalau kuliah selalu offline tatap muka, sekarang bahkan harus online, atau sekarang bahkan digabung nih, ada yang offline, ada yang online. Ini benar-benar butuh orang-orang yang adaptif di sana. Kemudian agile learner. Agile itu berarti kita siap untuk menyesuaikan dengan berbagai situasi secara cepat. Sekarang di beberapa perusahaan sudah mulai nih membangun budaya kerjanya agile. Kalau budaya kerja agile itu berbeda dengan budaya kerja tradisional yang biasanya ada level-level gitu ya. Kalau kita tahu selama ini, kalau teman-teman di manajemen misalnya, biasanya kalau sebuah perusahaan budayanya tradisional, biasanya ada atasan, misalnya manajer, terus apanya lagi bawahnya begitu ya. Dan biasanya keputusannya dari atas ke bawah, kemudian kalau dari bawah ada kesulitan, naik dulu ke atas satu tingkat, kemudian kalau ini tidak tertangani, naik lagi ke atas, dan seterusnya. Nah, di situasi yang berubahnya begitu cepat ini, perusahaan juga mulai bergerak dan berubah menjadi ada tim-tim agile. Saya pikir tadinya ya, baru swasta nih yang menerapkan agile, tapi ternyata kemarin ngobrol dengan BUMN dari Pegadaian pun di sana juga sudah menerapkan model kerja yang agile, artinya ada tim-tim khusus yang bergeraknya cepat, tidak harus hierarki, begitu. Kemudian ada self-directed, teman-teman harus bisa nih mengarahkan pekerjaan sendiri, karena terutama yang baru fresh graduate saat ini ya, beberapa tempat saat menerima fresh graduate, karena situasi pandemi yang belum memungkinkan untuk bekerja secara offline, kadang mereka pun trainingnya masih online, bekerja di awal itu masih via online atau jarak jauh. Nah, ini kalau kitanya nggak bisa mengatur waktu dan diri sendiri, akhirnya malah jadi tidak baik nih penilaian kinerjanya. Entrepreneur juga penting, kompleks problem solving itu juga penting, digital literasi. Nah, ini nih teman-teman perlu tahu berbagai tools-tools digital yang baru agar mudah juga menyesuaikan diri.
kemudian multidisiplin dan global citizenship. Untuk itu nanti di sesi saya ini saya akan memadukan begitu ya, agar teman-teman digital literasinya juga bisa berkembang, problem solvingnya bisa berkembang sambil passionnya dikenali. Nanti kita akan coba pakai tools Jamboard, Google Jamboard. Nanti teman-teman khususnya yang online, kita bakal banyak kolaborasi dan partisipasi di situ. Oke. Nah, terus kalau yang entrepreneur gimana dong, Mbak? Ternyata teman-teman, 5 dari 10 unicorn di ASEAN itu lahirnya dan besarnya di Indonesia. Jadi sebenarnya kemampuan kita sebagai orang-orang Indonesia dalam berwirausaha, khususnya di bidang teknologi itu nggak kalah. Dan memang yang disebut startup itu memang inovasi atau entrepreneur yang mengedepankan teknologi digital di situ. Kenapa perlu teknologi digital? Karena dari riset ternyata teknologi digital itu peluangnya masih banyak sekali yang belum tersentuh. Dibanding yang biasa ya, kayak rumah makan teman-teman punya udah banyak banget tuh di pinggir jalan rumah makan banyak banget. Kalau teman-teman pengen bisnis yang lain itu juga sudah banyak banget. Tapi bagaimana mengkombinasikan bisnis-bisnis itu dalam teknologi digital itu yang belum tersentuh. Kayak misalnya Gojek, yang dilakukan Gojek, kemudian dilakukan ada salah satu bisnismen juga, dia bergerak di bidang laundry, tapi bukan dia yang mencuci, tapi dia mengumpulkan tenan-tenan laundry untuk nanti pemesanannya digitalnya di dia gitu. Dan itu ternyata sukses juga gitu. Karena memang dunia digital belum banyak terjamah untuk saat ini. Maka teman-teman penting banget nih kalau yang pengen untuk melanjutkan sebagai wirausaha, nah kenalilah dengan teknologi digital gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih mahasiswa nih khususnya. Sekarang program saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan Prof. Dr. Zulkarnain juga, bahwa kita itu untuk bisa menghadapi era di depan sana sudah dikasih berbagai kesempatan. Ada 8 program kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti dan coba cari tahu di situ. Dari mulai pertukaran mahasiswa, magang yang ini ya, magang yang berkualitas begitu yang 6 bulan sehingga bisa teman-teman dikonversi menjadi 20 SKS, mengajar di sekolah, penelitian, bangun desa dan lain-lain. Berbagai hal ini silakan teman-teman eksplor lebih jauh lagi. Biar apa? Biar teman-teman juga bisa merasakan nih berbagai peluang ini akan bisa membantu teman-teman untuk mencapai karir impiannya di masa mendatang. Terus kalau yang udah fresh graduate harus apa dong? Kayak yang fresh graduate, pastikan teman-teman memanfaatkan waktu luang saat ini sambil mencari pekerjaan dengan berbagai proyek-proyek yang ada. Bisa teman-teman bikin kelompok sendiri, bikin riset apa begitu ya, atau teman-teman bisa minta didampingi oleh salah satu dosen yang menjadi dosen pembimbingnya dulu begitu untuk menggarap sebuah proyek volunteer apa begitu yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas kompetensi termasuk dalam tanda petik nilai jualnya teman-teman di mata perusahaan. Oke, karena buat teman-teman nih, selection process itu sebenarnya tentang menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Maka kalau teman-teman nanti pengen bekerja masuk ke sebuah perusahaan, ya kenali dulu kamu orang yang tepat untuk posisi yang apa nih yang paling tepat untukmu. Sehingga tidak menghabiskan waktu untuk melamar di berbagai ribuan tempat tanpa kita tahu kompetensi dan kemampuan kita di mana. Gitu. Karena kalau nggak begitu, kita jadi nggak bisa dalam tanda petik menjual diri kita ke perusahaan bagian mana dari diri kita yang memang pas membuat kita layak untuk masuk ke posisi tersebut. Oke ya. Nah, saya pengen ada activity dulu nih buat teman-teman khususnya yang online. Buat yang teman-teman yang offline, bisa silakan ditulis gitu ya di kertas atau alat tulisnya sambil nginget lagi nih. Coba deh teman-teman pilih satu aja pengalaman tersukses yang pernah teman-teman capai dalam hidup teman-teman. Saya kasih waktu 2 menit ya, teman-teman mengingat sambil khususnya yang online bisa minta tolong dituliskan di chat Zoom-nya. Kalau namanya pencapaian atau pengalaman tersukses itu kan bukan aib ya, jadi akan baik kalau teman-teman untuk disampaikan gitu, kemampuan atau pencapaian terbesar yang pernah teman-teman lewati atau
capai selama kuliah hingga saat ini. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mengingat dan menuliskan di chat Zoom. Misalnya nih, ini tidak harus selalu berkaitan dengan lomba penghargaan dan piagam ya. Yang namanya pencapaian itu bisa macam-macam. Bisa misalnya nih, saya dulu aktif di organisasi sebagai kepala bidang humas. Nah, waktu itu pencapaian terbesar saya adalah saya berhasil menerbitkan buletin kampus yang itu belum pernah ada sebelumnya. Dari mulai proses produksi, cari berita, sampai ke percetakan saya tangani, dananya pun kita cari lewat dana usaha jualan baju bekas misalnya gitu. Nah itu kalau itu termasuk pencapaian tersukses versi teman-teman, bisa-bisa aja gitu ya. Jadi nggak harus berkaitan dengan piala dan piagam. Ya. Oke, saya kasih waktu masih ada 1 menit, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom chat Zoom. Buat yang fresh grade, ini penting banget juga, karena begitu teman-teman akan tentang dirinya, nah pastikan pengalaman tersukses itu menjadi salah satu bagian cerita yang perlu teman-teman tonjolkan dari diri. Oke, ini ada 1606123069. Namanya minta tolong direnam ya, yang masih pakai angka-angka biar lebih enak kita ngobrolnya. Alhamdulillah bisa menerbitkan sebuah buku ilmiah yang berjudul Impianku untuk Indonesia. Wah, luar biasa nih. Keren banget sampai jadi buku ya. Ada Mahfiroh, bertemu teman-teman kreatif di Indonesia dalam KMI Expo, membuat aplikasi wirausaha. Wah, keren. Menjadi CEO acara wanita pertama di acara olahraga gelanggang Pekanbaru. Wow. Best Staff of the Month. Oke, keren banget. Lulus di salah satu universitas di Riau dengan membanggakan orang tua. Oke. Berarti ini ya perlu nanti nih dengan IPK berapa, masa studi berapa lama, sehingga itu menjadi luar biasa. Mengalahkan rasa takut untuk mulai jualan. Oke, nah kadang ada orang-orang yang memang skripsinya berat dan unik dan memang sulit begitu ya, sehingga memang begitu menyelesaikan skripsi itu memang sebuah pencapaian. Nah itu bisa banget teman-teman ceritakan ya. Oke, nah ini udah banyak banget yang teman-teman ceritakan, thank you yang udah sharing. Nah dari cerita-cerita teman-teman tadi itu, dari pencapaian yang teman-teman raih tadi, di antara 25 value yang ada di sini yang saya tampilkan di layar, coba teman-teman pilih nih, maksimal 3 deh, value mana yang benar-benar menggambarkan diri teman-teman sehingga bisa membuatmu mencapai prestasi tersebut. Apakah itu respect, atau respect itu menghargai berarti ya, menghargai setiap orang, menghargai proses dan lain-lain, atau achievement, berarti memang pengen terus-menerus mencapai prestasi, atau value adventure, pengen berpetualang begitu, atau value otonomi yang teman-teman bisa mengatur kemandirian dirinya sendiri, atau balance, boldness itu keberanian, dari yang tidak ada menjadi ada, menerobos, boldness itu bisa jadi, atau teamwork, atau challenge itu berarti mencari tantangan terus nih, value-nya memang suka banget dengan tantangan, atau kompetensi, responsibility, friendship, fun, curiosity itu pengen tahu terus gitu ya, hal yang pengen mengembangkan diri terus, pengen tahu berbagai hal baru terus gitu. Atau growth, honesty. Nah silakan ya, boleh dituliskan di kolom chat lagi nih. Oke, ini udah ada nih Mas Ari, teamwork, leadership, responsibility. Oke, keren banget. Mbak Sofia tuh fun, adventure, curiosity. Dani teamwork, oke. Nah, hal-hal ini nih yang penting banget untuk teman-teman kenali dari dirimu, karena value itu seolah-olah seperti kompas. Ini maksudnya, ketika kita punya dan memegang value pribadi, kayak tadi ya, misalnya fun, adventure, curiosity, itulah yang akan membuat kita memilih mana yang penting buat kita. Orang-orang yang value-nya misalnya
Ini nih tadi, teamwork, responsibility, dan leadership nih kayak Mas Hamdani. Berarti dia ketika ada berbagai pilihan, dia akan memilih nih, mana yang aku memungkinkan untuk bekerja secara tim, terus ada tanggung jawab di situ yang bisa aku selesaikan. Jadi kalau dia tidak dikasih tanggung jawab tuh malah bingung rasanya. Nah, hal-hal ini nih yang perlu teman-teman ketahui dari diri teman-teman. Kalau sudah tahu value-nya ini apa, nah ini yang perlu teman-teman bungkus lewat personal brandingmu di sosial media, CV, maupun berbagai jejak digital lainnya. Jangan sampai nih, misalnya value-nya di sini dituliskan respect, responsibility, spirituality. Wah, ternyata begitu masukin lamaran, terus habis itu mau dipanggil tes berikutnya, didapati tuh di jejak digitalnya misalnya pernah komen-komen yang kasar dengan bahasa-bahasa yang nggak baik, ada memicu keributan di sosial media dan lain-lain. Itu kan berarti nggak sesuai ya dengan value yang tadi dituliskan. Nah, yang begitu itu juga saat ini dilihat oleh perusahaan. Karena value memang salah satu yang penting. Oke, nah kalau sudah kenal nih dengan value-nya, maka teman-teman bisa banget untuk cocokkan tadi dengan perusahaan mana yang kira-kira bisa masuk value kita. Karena setiap perusahaan pun juga punya value masing-masing. Ada perusahaan yang mengedepankan fun and creativity, misalnya Walt Disney begitu. Atau ada perusahaan yang mengedepankan responsibility dan etika misalnya. BUMN biasanya memang gede banget tuh di bagian-bagian yang sifatnya integrity, begitu ya, kejujuran, dan lain-lain. Nah, nanti tinggal dicocokkan nih dengan perusahaan yang memang pas value-nya dengan value yang kita punya. Oke, terus apa sih sebenarnya yang dilihat oleh perusahaan? Satu perusahaan tuh pengen lihat teman-teman tuh bisa kerja atau enggak. Bisa kerja dilihatnya dari mana? Dari mulai knowledge, skill, hard skill maupun soft skill yang teman-teman punya. Dari misalnya CV-nya tertulis tuh ada begitu-begitunya, gitu ya, ada sertifikasi ini, ada skill ini. Artinya perusahaan akan lihat, oh oke, dia kayaknya bisa kerja. Dan kemudian kita lihat lagi, mau kerja apa enggak. Kita lihat dari motivasinya seperti apa. Makanya penting ada psikotes gitu ya, saat teman-teman sudah lolos seleksi administrasi. Kita akan lihat dari psikotesnya, minat kerjanya seberapa tinggi, motivasinya seberapa besar, dan seberapa cocok nih dengan nilai dan budaya di perusahaan tersebut. Nah, tiga hal ini juga akan kita konfirmasi saat proses interview maupun proses lanjutan lainnya. Kita bakal cari tahu nih, kamu tuh orang yang kayak apa sih, seberapa cocok kira-kira untuk masuk di posisi yang memang saat ini sedang dibuka lowongannya. Oke, nah tahapan proses seleksi cukup panjang gitu ya, dari mulai seleksi administrasi, psikotes, interview itu dari mulai SR, kemudian user itu calon atasan kita besok kalau di tempat kerja, atau LGD, Leaderless Group Discussion, yang sifatnya optional. Itu biasanya diskusi kelompok memecahkan sebuah masalah, banyak dipakai biasanya di perusahaan-perusahaan BUMN, atau perusahaan yang pengen cari calon leader, karena di situ akan kita lihat juga ya kemampuannya dalam mengelola tim dan memecahkan masalah bersama. Kemudian medical check up dan interview direksi. Nah, ini berbagai tahapan yang nantinya akan teman-teman jalani dan lalui paling tidak sampai tahun ini dan tahun depan masih mirip-mirip lah tahapan proses seleksinya. Walaupun tentunya setiap perusahaan punya tahapan yang beda-beda ya, tapi setidaknya secara umum seperti ini. Bedanya sekarang seleksi ini dilakukan secara online. Dari mulai apply lamaran, teman-teman perlu juga nih dari sekarang sudah punya CV yang online di berbagai portal karir begitu ya, sehingga nanti ketika ada lowongan sudah tinggal apply saja. Psikotes juga sekarang sudah mulai online, walaupun sebenarnya bukan hanya karena pandemi ya, psikotes itu dibuat online. Sejak saya 2 tahun yang lalu begitu, bahkan lebih, di tahun 2014-an itu saya sudah mulai di tempat kerja saya sebelumnya mengembangkan psikotes yang online. Karena itu bisa efisiensi dan mempercepat proses. Lalu interview dan LGD juga online. Nah, maka siap banget teman-teman perlu tahu bagaimana sih paling tidak ya penggunaan Zoom, penggunaan Google Meet, penggunaan
Microsoft Teams maupun berbagai aplikasi meeting lainnya yang bisa jadi itu kemudian digunakan untuk proses seleksi yang sifatnya online. Nah, terus gimana nih menghadapi dunia kerja yang saat ini berubahnya seperti itu? Kita perlu mengupgrade nih nilai jual kita, self value kita. Dari mulai caranya, langkah pertama kita temukan dulu passionnya. Ini yang bakal kita bahas. Kemudian yang kedua, dari passion itu kita tetapkan pilihan karir kita secara sadar yang ini dengan berbagai konsekuensinya. Kemudian kita bangun personal branding kita untuk bisa pas dengan pilihan karir kita. Lalu kita bikin CV yang menarik dan siap-siapkan diri menghadapi job interview. Nah, karena waktu kita terbatas, di hari ini kita akan sampai ke langkah 1 dan langkah 2. Langkah-langkah berikutnya nanti kita akan jadwalkan lagi begitu ya, bagi orang-orang yang memang terpilih dan penting untuk mengikuti itu, gitu ya. Oke, nah gimana nih untuk mencari passion? Saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Saat mendengar kata passion, apa sih yang terbayang, terlintas satu kata di pikiran teman-teman? Boleh dong tolong dituliskan di kolom chat. Begitu mendengar kata passion, apa nih yang terbayang? Passion itu apa sih versinya teman-teman semua? Jadi kita menyamakan persepsi, keinginan, bakat, gaya, kemampuan, hasrat untuk melakukan sesuatu. Fashion itu gaya, passion, nah kayak pakai P yang ini. Gaya pada umumnya basic kemampuan kita, kayak keinginan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Oke, yes. Ya, kita bicara, ada yang bilang passion itu zona nyaman. Yes, hobi yang dapat diuangkan. Oke, menarik ya. Ada berbagai pendapat yang teman-teman punya tentang passion. Nah, sebenarnya passion itu apa sih? Passion itu adalah strong inclination. Strong inclination itu ketertarikan yang teramat sangat terhadap sesuatu. Yang ciri-cirinya disebut ketertarikan teramat sangat tuh ciri-cirinya satu, kita ada hasrat atau desire di situ terhadap hal tersebut. Dua, kita suka dan cinta terhadap hal tersebut. Tiga, kita merasa hal itu penting bagi kita. Dan yang keempat, kita bersedia nih meluangkan, menginvestasikan waktu dan energi kita untuk bisa mengerjakan itu dengan sebaik mungkin. Itu yang disebut dengan passion. Oke ya. Nah, kalau gampangnya sih passion itu minat ya, kesukaan kita akan sesuatu. Makanya kalau teman-teman punya pacar nih atau pasangan sekarang ya, kalau dia dihubungi aja susah, atau jarang ngajak ketemuan, atau bahkan jarang kontak sama sekali, nah jangan-jangan pasangannya nggak passion gitu ya. Karena kalau passion itu kan harusnya paling tidak ada willing to invest time and energy, bersedia untuk menginvestasikan waktu dan energi kita terhadap hal tersebut. Oke ya. Jadi kalau teman-teman yang cowok-cowok nih ya mau gombal, saya passion sama kamu, aku bersedia nih meluangkan waktuku untukmu, itu berarti passion gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih kalau kita butuh passion? Kenapa ya? Kadang-kadang kita mikir nggak sih, kenapa memangnya iya ya bekerja itu harus sesuai passion ya? Saya dulu juga nggak kepikiran, waktu baru lulus kayak teman-teman juga nggak kepikiran passionnya apa, mau bekerja apa. Yang saya tahu, saya bisanya itu, saya ngelamarnya, saya bisanya kan selama ini proses seleksi gitu ya, ya saya ngelamarnya sebagai rekruter gitu di sebuah perusahaan, ngertinya itu gitu, tanpa saya lihat apakah itu passion saya atau enggak. Tapi ternyata memang passion itu penting, karena sepertiga waktu kita habis untuk bekerja. Kalau dalam satu hari ada 24 jam, saya sih dikasih jatahnya sehari 24 jam. Nggak tahu kalau teman-teman ya, kayaknya sama ya mestinya ya 24 jam dalam sehari. Sementara kita kalau jam kerja di perusahaan itu biasanya sekitar 8 jam. Atau kalau secara aturan pemerintah itu 40 jam seminggu. Lagi lemburnya dan segala macam. Artinya bisa lebih waktu kita tuh habis tuh untuk bekerja. Memangnya mau teman-teman menghabiskan sepertiga hidupmu untuk sesuatu yang
kita bahkan nggak pengen untuk melakukan itu. Ini sama aja kayak kita menikah dengan orang yang nggak kita suka. Nah, bayangin aja kalau bekerja tanpa passion tuh kayak kita menikah dengan seseorang yang kita nggak suka, nggak tahu, tidak berminat gitu. Nah, itu menyiksa sekali. Nah, sedikit cerita, dulu saya juga nggak pernah tahu, bahkan nggak ngerti kalau sebenarnya menjadi trainer itu passion saya. Karena waktu kuliah nggak pernah dilakukan, saya nggak pernah ikut kegiatan training yang saya jadi pembicaranya gitu ya selama kuliah. Selama kuliah aktivitas saya adalah sebagai asisten konselor yang tugasnya melakukan pengetesan seleksi siswa baru, seleksi karyawan dan lain-lain. Jadi saya ngertinya adalah proses seleksi. Maka begitu saya lulus saya ngelamarnya menjadi recruiter dan jadi kalau di itu namanya recruitment and selection gitu ya di sebuah perusahaan. Tapi dari 3 perusahaan yang saya lamar untuk posisi HR, recruitment, dan selection, 3-tiganya itu begitu manggil saya di wawancara, mintanya mau nggak jadi trainer aja. Karena kok kalau dari hasil psikotesmu, kamu kayaknya lebih cocok jadi trainer. 3-tiganya saya nggak berani untuk jadi trainer. Kenapa? Karena saya nggak pernah sebelumnya melakukan hal itu. Jadi saya nggak ngerti itu pekerjaan apa, kayak gimana, saya kayaknya nggak bisa. Akhirnya saya tolak. Sampai yang keempat begitu, kok masih sama, karena kepepet ya namanya fresh graduate kan pengen cepat dapat kerja gitu ya. Akhirnya ya udah deh, nekat saya terima deh, saya mau deh jadi trainer atau people development di sebuah perusahaan. Udah nggak tahu deh nanti bisa apa enggak gitu ya, nekat akhirnya. Tapi begitu dicoba, ternyata saya menikmati tuh menjadi trainer, mengembangkan, membuat materi, menyajikan, mendesain, itu ternyata saya senang sekali di situ. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya baru kita ketahui saat kita sudah mengeksplor. Maka, untuk menemukan passion, ada berbagai langkah yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, kita bisa mengenali passion lewat self-assessment atau tes yang nanti mau kita lakukan ya. Yang kedua, kita bisa refleksi diri untuk melihat, mengingat apa yang kita rasakan dari berbagai aktivitas yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, kita bisa eksplorasi diri. Nah, eksplorasi diri ini termasuk mencoba berbagai hal yang belum pernah kita coba. Seperti cerita saya tadi. Jangan-jangan selama ini kita merasa nggak passion karena kita belum tahu aja. Coba deh dieksplor, coba dicobain dulu. Mumpung teman-teman, terutama yang masih semester 2, semester 4 ini ya, cobain semua aktivitas positif yang memungkinkan untuk dilakukan gitu. Dari situ kita jadi tahu mana yang betul-betul diri kita, mana yang bukan. Dan yang terakhir nomor 4, seeking feedback, cari, minta pendapat dari dosen, rekan, dan lain-lainnya. Oke, kita langsung ke yang pertama nih, self-assessment. Sebenarnya self-assessment tuh ada online-nya ya di websitenya ecc.co.id, teman-teman silakan nanti boleh berkunjung ke website itu, saya tuliskan deh di chat. Untuk nanti mengikuti berbagai tes yang tersedia ya. Di sana ada gaya kepribadian, minat karir, pemetaan potensi, English assessment, dan lain-lain. Nah, karena waktu kita terbatas, kita bakalan tesnya saya pandu aja deh biar cepat. Kita bakalan melakukan satu tes minat karir. Silakan teman-teman siapkan alat tulisnya ya. Teman-teman silakan disiapkan alat tulisnya. Tuliskan. Oke. Nah, silakan teman-teman di kertasnya teman-teman buat nomor 1 sampai 60 dengan bentuk yang seperti saya tampilkan di layar. Baik teman-teman yang online maupun yang offline ya silakan ya, teman-teman yang offline juga bisa banget nih untuk ikut tes seperti ini ya. Minta tolong dibuat kayak 6 lajur begitu, ada Romawi 1 itu angka 1 sampai 10, Romawi 2 11 sampai 20, Romawi 3 21 sampai 30, Romawi 4 31 sampai 40, Romawi 5 41 sampai 50, Romawi 6 51 sampai 60. Oke, sekarang silahkan nih buat nomornya. Saya kasih waktu 2 menit, mestinya cukup ya untuk nulis cepat aja. Dan rapat-rapat seperti ini aja ya, jadi nggak perlu yang terus kertasnya harus besar banget, enggak. Karena jawaban atau isiannya juga akan singkat sekali, teman-teman nggak perlu sediakan space yang besar-besar.
Oke, kenapa angkanya 1 sampai 60? Karena nanti soalnya ada 60 soal. Tapi 60 soal singkat aja kok, waktunya paling sekitar 10 menit. Nggak usah lama-lama. Buat teman-teman yang online, kalau ada yang belum jelas, boleh ya untuk di-unmute atau dituliskan di chat. Nah, ada yang udah pernah coba nih, Mbak Mahfiro. Nanti bisa dicek lagi ya, apakah masih konsisten atau enggak nih hasilnya. Oke, sudah ya? Siap? Boleh dong kalau teman-teman yang online, kalau sudah siap, kasih reaction jempol dong, biar saya juga jadi tahu apakah betul sudah siap. Oke, siap, siap. Oke. Oke, sip ya. Oke. Nanti yang belum, pokoknya lanjutin aja bikin nomor 1 sampai 60 ya. Oke, sip. Nah, nanti teman-teman akan mendapati 6 tersebut dengan diri teman-teman. Jawaban nanti berupa angka, silahkan teman-teman tuliskan angkanya saja. 0, 1, 2, atau 3 gitu ya. Kalau pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan dirimu, maka silakan jawabnya 0. Kalau tidak sesuai, jawabnya 1. Kalau sesuai pernyataannya dengan dirimu, jawabnya 2. Kalau sangat sesuai, jawabnya 3. Oke, cukup jelas ya. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar tergantung dari diri masing-masing. Tergantung dari seberapa sesuai hal itu dengan dirimu. Jadi nggak perlu lihat kanan kiri, depan belakang gitu ya. Ini sesuai dengan diri masing-masing aja. Oke, sip ya. Nah, nanti setiap kali slide, saya akan langsung menampilkan 3 pernyataan. Dan tolong dilihat item nomornya ya. Pastikan nomornya sesuai dengan nomor yang teman-teman tuliskan. Gitu. Kalau misalnya saat saya tampilkan slide, kemudian saya berpindah ke soal berikutnya, dan teman-teman ada yang belum selesai mengerjakan, nggak usah panik. Diam aja dulu, nanti di akhir saya akan kasih kesempatan mana nomor pernyataan mana yang teman-teman belum selesai, gitu ya. Jadi diikuti saja dulu sampai habis, baru kemudian nanti akan saya kasih kesempatan bagi teman-teman yang terlewat gitu, dalam mengikuti berbagai nomor pernyataan yang saya tampilkan. Oke ya, oke, semoga sudah cukup jelas. Kita akan langsung mulai. Ini saya mulai dari soal nomor 1 sampai 3, kemudian berikutnya lagi 4 sampai 6 dan seterusnya. Waktunya terbatas, jadi nggak perlu terlalu dipertimbangkan matang-matang begitu jawabannya. Nggak usah yang harus melihat feng shui maupun zodiak gitu, jawab aja secara spontan. Jika ada yang terlewat, lanjut aja ke soal berikutnya. Nanti di akhir sesi saya akan kasih kesempatan untuk menampilkan ulang soal yang teman-teman terlewat. Oke ya, kita akan mulai dari sekarang. Siap. Oke, soal nomor 1 sampai 3. Next, nomor 4 sampai 6.
Next, 7 sampai 9. Next, 10 sampai 12. Next, 13 sampai 15. Next, 16 sampai 18. Next, 19 sampai 21. Next, 22 sampai 24. Next, 25 sampai 27. Next, 28 sampai 30. Next, 31 sampai 33. Next, 34 sampai 36. Next, 37 sampai 39.
Next 40 sampai 42. Next 43 sampai 45. Next 46 sampai 48. Next 49 sampai 51. Next 55 sampai 57. Maaf Kak, 52-nya belum Kak. Oh, 52-nya belum? Oke. 52 sampai 54. Lima lima sampai 57. Oke, terakhir ya, 58 sampai 60. Oke, baik, waktu habis. Adakah yang terlewat, teman-teman? Ada nomor yang terlewat? Kalau ada yang terlewat, silakan di-unmute. Oke, kalau enggak, silakan ya. Pas, oke, sip. Nah, dari tadi yang teman-teman sudah tuliskan itu, silakan dihitung ya, di kolom 1, dari nomor 1 sampai 10 dijumlahkan tuh, berapa skornya. Kolom 2, nomor 11 sampai 20 dijumlahkan, total skornya ada berapa. Di kolom 3, 4, 5, sampai seterusnya. Jadi teman-teman akan punya 6 buah skor. Oke ya. Satu nih, dari nomor 1 sampai 10 di total nih. Total jumlahnya berapa? 11 sampai 20 total jumlah berapa? 21 sampai 30 jumlahnya berapa? Sampai yang terakhir ya, di kolom 6, 51 sampai 60 total jumlahnya berapa? Oke, silakan dihitung dulu teman-teman. Ya, saya kasih waktu sebentar nih buat teman-teman menghitung perolehan skor masing-masing. Ada 6 skor harusnya.
Oke, kalau sudah selesai ngitungnya, oke, bisa kasih reaction jempol atau tulis di chat ya kalau sudah selesai ngitungnya, biar saya bisa notice. Oke, sip. Berapa sudah selesai? Oke, selesai, yes. Oke. Nah, teman-teman, jadi teman-teman udah ketemu nih, ada 6 buah skor. Nah, dari 6 buah skor itu, yang kita sebut kategori tinggi adalah skor 21 ke atas. Yang kita sebut tinggi 21 ke atas. Nah, dilihat dari skor dari Romawi 1 sampai Romawi 6, kalau ada yang lebih dari 3 masuk dalam kategori tinggi, artinya teman-teman belum punya minat spesifik. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang nyampe 21 gitu ya, artinya teman-teman tidak memiliki minat spesifik. Nanti kita bahas nih hasilnya. Oke, terus kalau teman-teman yang ternyata banyak tingginya di Romawi 1. Nah, ini kita lihat ya, kita bahas hasilnya. Kalau teman-teman yang banyak tingginya di Romawi 1, artinya teman-teman masuk ke passion eksekutor. Ya, tadi ya, kalau Romawi 1 skornya 21 ke atas, artinya teman-teman tipe eksekutor. Kalau Romawi 2 skornya 21 ke atas, berarti teman-teman tipe thinker. Romawi 3 artinya kreator. Kalau yang Romawi 4 itu savior. Romawi 5 persuader, dan terakhir Romawi 6 organizer. Nah, tes ini disebut valid, teman-teman punya minat spesifik jika tadi yang skornya tinggi hanya di 1 sampai 3 bidang saja. Ya, jadi bisa aja misalnya teman-teman eksekutor, thinker, savior, itu bisa. Tapi kalau lebih dari 3 atau bahkan nggak ada yang tinggi sama sekali, berarti teman-teman belum punya minat spesifik. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu nih. Teman-teman ini pada masuknya tipe apa nih? Oke, Romawi 1 dan 2 berarti eksekutor thinker. Oke, yang lain? Khalid Maulana, eksekutor thinker. Yang lain? Ya. Eksekutor tuh Romawi 1, thinker tuh Romawi 2, kreator tuh Romawi 3, savior tuh 4, 5. Langsung ini aja ya, kata-katanya ya. Saya bingung. Oke, nah ini banyak nih. Savior, organizer, thinker, savior, oke. Ada savior, creator, persuader, oke. Thinker, organizer, sip. Nah, kita bahas nih, artinya apa sih savior, organizer, thinker, persuader, dan lain-lain ini? Oke, kita bahas ya. Tadi banyak juga ternyata yang eksekutor. Eksekutor itu berarti orang-orang yang passionnya di aktivitas yang melibatkan keterampilan tangan atau fisik. Jadi dia suka bekerja dengan alat, biasanya ya dengan benda-benda, perkakas. Dia suka yang di lapangan, suka kegiatan yang praktis, ada prakteknya. Jadi nggak terlalu suka kalau hal-hal yang teoritis sifatnya. Nah, itu tipe-tipe eksekutor. Terus kalau eksekutor itu biasanya cocoknya bekerja sebagai ini nih, yang memang pekerja-pekerja lapangan, teknisi misalnya, maintenance. Kalau yang teman-teman teknik ya, atau kontraktor pertambangan, atau misalnya yang bekerja di lapangan sales misalnya, atau hal-hal lain yang langsung diterjun ke lapangan. Tergantung jurusannya masing-masing ya. Misalnya kalau psikologi, eksekutor berarti apa? Tester. Karena kan langsung di lapangan tuh langsung mengerjakan. Dia bukan yang mengkonsep sebuah proses seleksi dan rekrutmen di sebuah perusahaan, tapi langsung pekerjaan yang di lapangan begitu ya. Itu orang-orang eksekutor. Nah, kalau orang thinker, ini suka mikir orangnya, suka belajar, suka menganalisa, biasanya kepo orangnya, rasa pengen taunya tuh tinggi gitu. Makanya mungkin kalau tetangganya teman-teman pada suka nanya-nanya, kepo gitu, bisa jadi mungkin dia passionnya di thinker gitu ya, jangan suuzon dulu kalau banyak ditanya-tanya sama tetangga gitu. Biasanya dia senangnya pekerjaan yang butuh
meneliti, menganalisa, memecahkan masalah, ada pelajaran baru di situ, observasi. Tipe thinker suka yang begitu-begitu. Maka akan bagus kalau dia bekerja di bidang-bidang yang memang butuh pemikiran dan belajar terus-menerus, kayak dosen, drafter itu kalau di sebuah teknik begitu ya, biasanya dia bikin desain gambar teknik, desain, misalnya kok saya dulu bekerja di pabrik traktor ya, berarti dia bikin desain mesinnya akan seperti apa, ini instrumentasinya akan seperti apa, dan seterusnya. Data analis, ya biasanya dia akan lihat big data, terus dia mengolah misalnya data produktivitas karyawan gitu ya, dia kan lihat gitu ya, diolah, dan kemudian itu harus keluar sebagai output rekomendasi tertentu. Atau research and development, peneliti, itu juga bisa, orang-orang yang memang suka thinker. Kemudian kreator itu orangnya artistik, biasanya suka kehidupan yang bebas, nggak terlalu banyak diatur, nggak terlalu banyak dikekang dengan aturan-aturan yang sangat mengikat. Kreator itu orangnya senang eksperimen, suka mencurahkan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk karya, baik itu tulisan, gambar, foto, apalagi video, dan lain-lain. Dan biasanya kreator itu suka banget bekerja menggunakan imajinasi dan daya kreatifnya mereka. Untuk itu mereka biasanya nggak seneng nih kalau kreativitasnya dikungkung dengan berbagai aturan ketat. Misalnya nih, nggak boleh beride sendiri, jadi harus sesuai dengan protokol apa. Nah, itu kreator biasanya agak kesulitan di sana. Maka kreator biasanya cocok jadi penulis, desainer, fashion designer misalnya ya, konten kreator juga lagi ngehits tuh, fotografer, videografer, ini juga cukup banyak nih sekarang profesi-profesi yang butuh kreator nih. Nah biasanya begini-begini di perusahaan juga ada, di advertising misalnya teman-teman bisa jadi konten kreator di sana, atau bahkan di berbagai perusahaan sekarang ada yang namanya social media specialist, di situ juga isinya konten kreator. Nah itu kalau teman-teman pengen bekerja di perusahaan, tapi kalau kreator yang freelance juga banyak banget nih sekarang. Kemudian kalau teman-teman Xavier, tadi saya juga lihat nih sempat ada yang Xavier. Orang-orang Xavier itu lebih dikenal dengan sebutan ibu peri, karena dia suka banget nolong orang, ketemu orang, bantu, diskusi, terus habis itu gimana caranya ya aku bisa membantu orang ini, merawat, melindungi. Nah, itu orang-orang Xavier tuh. Makanya banyak disebut sebagai ibu peri. Kadang orang-orang Xavier ini banyak dicari saat orang lain butuh bantuan. Misal nih teman-teman di sebuah keorganisasian, terus ada yang kerepotan. Nah, pasti ada satu orang yang sering kita mintain tolong. Karena memang dia begitu dimintain tolong tuh mauan orangnya. Nah, itu bisa jadi dia minatnya atau passionnya memang Xavier. Dia paling senang kalau lihat orang lain bisa berkembang, bisa bahagia, Xavier. Makanya dia biasanya ceria, populer, karena memang banyak dicari orang ya, sering dimintain bantuan gitu sama orang. Nah, psikolog biasanya cocok nih orang-orang Xavier yang suka bantu orang, ada humas, konsultan, pekerja sosial, kadangnya ada di panti sosial, rehabilitasi, bisa anak gitu ya, yayasan panti asuhan, yayasan anak yang cacat atau difabel begitu, itu butuh orang-orang Xavier di situ. Kalau nggak passion di Xavier, coba aja kita bayangin, kok mau ya mereka merawat begitu. Nah, karena memang jiwanya passionnya di Xavier. Kemudian persuader. Persuader tuh suka ketemu orang, tapi niatnya pengen membujuk orang itu untuk melakukan sesuatu. Jadi ada behind agenda di baliknya. Jadi biasanya dia senang kalau ada keuntungan-keuntungan bisnis di situ. Biasanya orangnya orang yang kompetitif, suka ambil resiko untuk suatu keuntungan tertentu dan pengen ada target yang jelas. Nah, biasanya orang-orang persuader itu akan bagus tuh kalau dia dikasih tim. Jadi leader misalnya, karena dia bisa membawa anggota timnya, mempengaruhi anggota timnya untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan perusahaan. Atau public relation, manajemen training, sales and marketing juga banyak tuh, butuh orang-orang persuader. CSR itu biasanya setiap perusahaan tuh punya tuh dana untuk membantu lingkungan sekitar,
yang tentunya harapannya untuk menampilkan kesan positif ya tentang perusahaan. Nah, orang-orang provider perlu juga dan bisa masuk di CSR itu karena dia sebenarnya suka tuh berhubungan dengan orang lain gitu ya. Tapi dengan adanya niat untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Tidak selalu negatif ya. Mengajak orang lain melakukan sesuatu itu kan influencer tuh juga begitu ya. Kayak berbagai influencer yang positif juga banyak. Oke, terus organizer. Organizer itu orang yang tanggung jawabnya tinggi. Biasanya teliti, suka hal detail, suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketelitian, keteraturan, dan detail sekali gitu. Biasanya orang organizer tuh lebih menyukai pekerjaan yang jelas dan rutinitas. Sehingga kalau tiba-tiba ada hal urgent yang mengganggu rutinitasnya, biasanya suka merasa tidak nyaman, organizer. Oke, nah biasanya orang-orang kayak akuntan, administrasi, data kolektor itu bisa menjadi salah satu pilihan karir bagi orang-orang dengan passion organizer. PPIC, kalau di pabrik itu ada namanya Production Planning and Inventory Control, dia yang mengatur tuh targetnya berapa, sekarang ketercapaiannya berapa, ada di mana aja tuh produk-produknya, kemudian diatur nih yang ini sudah sesuai standar atau belum dan lain-lain gitu ya. Itu organizer. Nah, itu tadi ya teman-teman, bagi yang sudah punya minat-minat itu beberapa hal yang bisa teman-teman jadikan beberapa alternatif tuh untuk dipilih. Nanti secara lebih dalamnya kita akan tanya jawab aja ya teman-teman karena waktunya terbatas. Saya langsung lanjut aja. Buat yang tadi nih belum punya minat spesifik atau bahkan tidak ada nih yang sekarang menjadi minatnya, teman-teman bisa lakukan refleksi diri dengan cara menjawab berbagai pertanyaan ini. Nah, karena waktu kita terbatas, silakan pertanyaan ini boleh teman-teman screenshot masing-masing ya, nanti bisa direnungkan baik-baik, direnungkan saat teman-teman di malam hari pas lagi longgar gitu ya waktunya, silakan bisa dijawab nih. Selama kuliah teman-teman habis waktunya di mana aja. Habis itu teman-teman lihat lagi. Misalnya ya, oh saya ternyata habis nih di organisasi, di sela-sela kesibukan kuliah saya biasanya pasti ke ruang organisasi. Apa aja tuh aktivitas yang dilakukan di sana? Oh saya bikin poster, bikin publikasi, ngelola sosmed, dan lain-lain. Silakan ya terus aktivitasnya. Terus dari berbagai aktivitas itu, apa nih skill yang teman-teman jadi bisa untuk menyelesaikannya? Misalnya bikin publikasi, oh aku sekarang jadi bisa Corel Draw. Aku sekarang jadi bisa memanfaatkan berbagai fitur PowerPoint dengan oke nih, kece, dan lain-lain ya. Habis itu dari berbagai aktivitas itu, mana yang bikin teman-teman bahagia, semangat, kepo, ingin tahu lebih lanjut, dan yang paling membuat teman-teman sering lupa waktu. Nah, pastikan berbagai aktivitinya hal-hal yang memang produktif ya teman-teman. Kalau ternyata waktunya habis untuk game gimana? Kita lihat seberapa produktif teman-teman di game itu. Apakah teman-teman terus jadi cukup sensitif untuk mengenali bugs dalam sebuah game, atau teman-teman bahkan jadi punya pikiran untuk bisa membuat games yang seperti itu dan lain-lain. Nah, itu baru disebut produktif. Ya, jadi pastikan aktivitinya aktiviti yang produktif. Nonton drakor gimana? Tergantung drama Koreanya akan membuat kamu apa. Kalau passionnya nonton drakor kan, kalau kita ternyata hanya sebagai penonton, bukan yang kemudian mengulas, kemudian kita jadi bisa bikin subtitle dan lain-lain gitu, ya berarti itu tidak produktif. Tapi kalau kita terus akhirnya jadi bisa mengulas, terus merating, melihat, kasih masukan dan lain-lain, bisa jadi nanti teman-teman punya kesempatan bekerja di stasiun televisi untuk mengelola dan memilih acara-acara yang menarik dan potensial untuk disiarkan gitu. Itu ada juga tuh profesi yang seperti itu gitu ya. Jadi pastikan yang produktif. Oke. Nah, terus kalau sudah tes refleksi diri, saatnya teman-teman seeking feedback. Coba tanya ke Bapak Ibu dosen yang dekat dengan teman-teman, selama ini apa sih yang beliau-beliau lihat selalu membuat teman-teman tertarik nih saat mengerjakannya. Tanya juga ke keluarga, rekan organisasi maupun sahabat. Biasanya mereka akan bisa melihat tuh hal-hal apa yang kalau kamu sedang mengerjakan itu tuh kayak bersemangat gitu, energinya besar dan kayak lupa dengan waktu. Nah, coba bisa jadi saat kita nggak sadar, orang-orang sekeliling kita ternyata melihat hal itu.
Atau teman-teman bisa juga mengenali activity apa sih yang selama ini kok sering dipercayakan ke dirimu, tugas apa yang sering dipercayakan ke dirimu. Bisa jadi itu juga passionmu, karena orang lain melihat kamu bagus dan bersemangat saat melakukan hal tersebut. Nah, jangan lupa nih ya, buat khususnya teman-teman yang semester 2, 4, 6, 8 yang masih kuliah, perluas wawasan, jangan ragu untuk mencoba berbagai hal baru dan perluas pergaulan, biar kita semakin tahu dan semakin sensitif gitu untuk mengenali, oh kalau melakukan kegiatan ini aku happy, senang, aku pengen terus, mana yang, wah ini memang bukan aku banget. Nah, itu penting untuk kita cari tahu lebih lanjut. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa menemukan karir sweet spot atau pilihan karir yang paling tepat buat kita yang merupakan perpaduan antara passion atau minat kita, peluang karir yang ada di luar sana yang tersedia untuk kita, dan skill yang kita miliki. Nah, kalau sudah ketemu tuh karir sweet spotnya, insya Allah nanti akan lebih bisa menikmati dan menghargai setiap proses dalam sebuah pekerjaan yang teman-teman tekuni. Oke, dari saya cukup. Nanti tentang karir sweet spot akan dilanjutkan lebih dalam oleh Mbak Tita. Nanti teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Nah, satu kata terakhir dari saya, allow your passion to become your purpose. Biarkan passionmu untuk menjadi tujuanmu. Karena someday itu akan bisa menjadi profesimu. Tentu dibarengi dengan skill yang mumpuni dan peluang karir yang memang teman-teman pas untuk dirimu dan saat ini tersedia. Saya pamit undur diri, kita akan langsung ke diskusi. Saya kembalikan ke Bu Devi. Silakan Bu Devi. Mohon maaf, suaranya belum terdengar Bu Devi. Sebentar. Sudah. Okay. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Ria, ilmu baru nih. Saya juga walaupun sudah ada profesi, saya juga hitung-hitung juga tadi ikut-ikutan gitu ya. Ternyata memang saya tinkernya lebih tinggi gitu ya. Jadi saya merasa saya berada pada posisi yang tepat. Ternyata di tinker itu adalah dosen kayak gitu ya, drafter. Alhamdulillah saya jadi merasa lebih nyaman ketika kita, artinya saya tidak salah pilih pekerjaan seperti itu. Baik, sebenarnya kita ada sesi nih, ada sesi tanya jawab di 10.30 sampai 10.30 karena nanti akan ada sesi selanjutnya dari Mbak Tita, tapi kita masih punya waktu sedikit. Nanti Mbak Ria bisa gabung juga ya Mbak Ria setelah Mbak Tita ini ya presentasi. Oke. Mungkin silakan satu penanya di ruangan yang offline, mungkin satu penanya di ini silahkan sambil nanti kita lanjutkan ke Mbak. Nih, oke silakan yang di ruangan offline. Nanti mohon Mbak Ria ya jelas apa enggak suaranya gitu Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Mbak? Terdengar jelas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hamid, alumni dari Ilmu Ekonomi Universitas Riau. Di sini tadi berdasarkan hasil tes, saya Mbak yang tinggi itu di Xavier, tapi saya ingin bekerja di luar passion yang itu. Itu apa yang harus saya lakukan, Mbak? Terima kasih. Baik, Xavier, tapi pingin maaf Bu Devi, boleh tetap di situ mic-nya biar saya bisa ngobrol. Sila Mbak. Sila Kak Ria kok Mbak Ria nih. Okay. Sila Kak Ria. Mas Hamid, tadi kan ilmu ekonomi passionnya di Xavier gitu ya. Nah, kalau bayangan Mas Hamid tuh, sekarang pengennya menekuni ke yang mana sih? Ingin menekuninya itu ke akademisi, Mbak. Oh, akademisi, pengen lanjut kuliah? Mungkin berdiri berdiri Mas. Ya sekarang sedang lanjut kuliah juga. Terus nanti pengennya jadi dosen dan researcher begitu kah? Iya, Mbak. Oh, oke. Tinkernya seberapa Mas kalau yang tadi? Kalau di sini 17. Oh, 17. Selain Xavier, adakah yang mendekati tinggi? Yang tinggi Persuader. Oh, Persuader. Oke. Oke, thank you Mas Hamid. Okay. Jadi gini, memang berbagai profesi itu kadang tidak cukup hanya satu minat saja. Kadang kita perlu mengcombine gitu ya, berbagai minat. Kayak contohnya dosen. Memang tadi ya tertulis dosen itu tinker.
Tapi sebenarnya jadi dosen itu nggak cukup cuman punya passion belajar, karena dia harus menyampaikan sesuatu ke peserta, kadang harus membimbing mahasiswanya. Nah, membimbing itu tipenya Xavier tuh sebenarnya. Jadi nggak apa-apa banget Mas Hamid kalau memang pengen di akademisi. Artinya kan sebenarnya sudah ada nih bekal Mas Hamid untuk mau membimbing orang lain ya, dalam hal ini kalau pengen jadi dosen berarti membimbing mahasiswanya gitu. Nah, nanti tinggal diperkaya lagi, apakah betul belajar, mengobservasi, meneliti itu merupakan hal yang Mas Hamid sukai, karena dosen kan tridharma ya biasanya, nggak cukup cuman ngajar aja kita. Kayak Xavier kan ngajar tuh biasanya, tapi dosen itu juga harus ada melakukan riset terus-menerus, juga harus mengembangkan ilmu terus-menerus, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, itu sebenarnya perpaduan banget kok dengan Tinker, Xavier, dan beberapa persuader juga bisa masuk, karena kita sebagai dosen juga perlu ya mempengaruhi mahasiswanya untuk bisa maju dan berkembang gitu. Jadi nggak usah khawatir Mas, dengan basic tadi Xaviernya tinggi, Tinkernya 17, sama persuader agak tinggi, begitu masih memungkinkan untuk itu ditekuni sebagai salah satu profesinya Mas Hamid. Oke ya, tinggal nanti jangan lupa dosen nggak cuma ngajar gitu ya, dosen itu ada berbagai hal lainnya. Oke Mas Hamid ya. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama, semoga lancar. Ya, terima kasih Karya. Ini saya coba, ini ada pertanyaan ya dari Hamdani. Saya mau bertanya, lulusan teknik lingkungan. Bentar. Bagaimana cara kita bisa fokus pada suatu bidang, karena terkadang fokus saya terbagi dan merasa bisa mengerjakan semuanya. Multitasking ini kira-kira. Atau mungkin yang tadi hitung-hitungannya itu tidak ada yang 3 dominan kali Mbak Ria, jadi ada 4. Mungkin atau semuanya dominan gitu. Atau semuanya di bawah 21 atau di atas 21. Ya, silahkan Karya. Oke, wah Hamdani menarik nih. Bagaimana kalau bagaimana cara kita bisa fokus pada satu bidang? Artinya kan sebenarnya sekarang posisinya Hamdani itu nggak bisa fokus gitu ya, apa-apa mau dikerjain semuanya. Nah, gini Hamdani, sebenarnya dalam dunia karir sekarang gitu, khususnya setelah pandemi kesini, itu memang yang tadinya kita cari spesialis, kita sekarang lebih cari generalis yang bisa dipindah-pindah dengan cepat di berbagai posisi. Kenapa? Karena begitu kondisi perusahaan memburuk dan kemudian perlu ada perampingan karyawan, maka perlu ada satu orang kadang memegang beberapa bagian sekaligus gitu. Maka sebenarnya apa yang dimiliki Mas Hamdani yang bisa mengerjakan apa-apa, justru menikmati mengerjakan apa-apa, itu bisa menjadi salah satu poin plus yang Mas Hamdani punya gitu. Maka nanti bisa tuh ditonjolkan multitaskingnya. Tapi bahayanya apa kalau kemudian tidak ada yang difokuskan dari semua yang banyak itu? Bahayanya kita jadi nggak bisa fokus dalam mengembangkan dirinya gitu ya. Jadi nggak ada skill spesifik. Hati-hati nanti bisa jadi generalis terus-menerus gitu, menguasai banyak hal tetapi permukaan aja. Nah, ketika generalis terus-menerus, kita apalagi kalau di fresh graduate entry level itu kan biasanya mengerjakan teknis ya, perlu ada hal-hal yang spesifik di dalamnya yang perlu kita miliki. Nah, terus caranya biar bisa fokus gimana? Kenali dulu tuh tadi dari refleksi dirinya. Kalau dari misalnya hasil tesnya masih semuanya tinggi atau semuanya nggak ada yang tinggi, coba lihat dari refleksi dirinya. Dari berbagai hal yang disenengin Mas Hamdani, semuanya suka itu, coba di ranking lagi deh. Mana yang paling tinggi gitu, mana yang, atau paling enggak gini, Mas Hamdani juga bisa kenali mana yang paling tidak disukai, itu juga bisa. Nah, dari situ kita mulai fokus dari prioritas awal dulu, yang di ranking, yang merasa Mas Hamdani, kalau di ranking tadi semua ya, aktiviti-aktiviti dari refleksi diri yang selama ini Mas Hamdani lakukan, coba lihat dulu yang paling atas yang mana. Kayak misalnya saya, begitu ya, saya juga menikmati banyak hal, kayak tadi saya cerita ya, saya suka ngetes, saya suka bikin materi, saya suka ngajar, saya suka mendesain, saya suka ngapa-ngapain gitu. Tapi dari semua itu, kalau harus dipilih salah satu, saya lebih enjoy saat ketemu orang yang bisa saya ngobrol di situ. Tester itu ketemu orang juga banyak, tapi kan saya nggak bisa ngobrol, saya harus menjudge, saya harus memilih mana yang terbaik di antara yang terbaik. Dan itu kadang-kadang saya senang melakukan itu, tapi kadang-kadang tuh merasa, aduh bener nggak ya pilihan saya. Nah itu tuh itu menjadi membuat saya kurang menikmati. Nah, bisa jadi Mas Hamdani juga begitu, pasti ada deh hal yang
aku sebenarnya paling srek deh sama yang ini. Nah, mulai dari situ dulu yang difokuskan. Perkara yang lain tetap mau dikerjakan, kerjakan nggak apa-apa, bagus gitu ya, kan akan menjadi menambah portofolio juga. Gitu ya Mas Hamdani ya. Semoga menjawab, aduh mohon maaf ini waktunya. Ini ada yang ngacung karya satu nih. Oh boleh, silakan. Boleh lah ya saya kasih Minta waktunya Mbak Tita ya. Gak apa-apa Mbak. Firoh ya silahkan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Maaf ya Mbak, tadi agak molosik ini. Pertanyaan saya gini, sebelumnya kan saya sudah mencoba di SEC yang website Mbak kasih itu. Sebelumnya sih yang jadi apa ya, pilihan saya itu ada 3 Mbak, Thinker, Creator, sama Savior. Namun pas ketika tes kembali, ternyata yang muncul hanya 2, jadi tinggal Thinker dan Savior. Sementara kreatifnya ini justru nggak masuk, justru sangat jauh angkanya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa menjadi tanda bahwasanya tingkat kreatif saya itu berkurang atau seperti apa? Karena kalau saya pikir kembali, saya mungkin memang agak malas untuk berpikir yang menciptakan sesuatu, kreator sesuatu, karena ya kayak realistis aja ya gitu ya, kayak gini sok-sokan mau buat yang hal-hal yang terlalu wah gitu Mbak. Mungkin itu Mbak nanya saya. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Mas Mahfiroh. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Apakah minat bisa berubah? Nah, Mas Mahfiroh pernah tes katanya di ECC juga tuh, pakai alat yang sama. Pertama Thinker, Savior, Creator. Kok sekarang berubah nih? Cuman Thinker, Savior aja, Kreatornya hilang. Nah, teman-teman yang kita tes tadi bukan kemampuan ya, tapi minat, kesukaan kita dalam sebuah aktivitas. Artinya yang namanya passion atau minat kita, ini juga ada 2 mazhab nih terkait itu bisa berubah nggak sih? Ada mazhab pertama yang merasa kalau menganggap bahwa passion itu menetap. Minat tuh ya nggak berubah gitu, menetap. Tapi kalau kami di ECC, saya pribadi dan tim di ECC, kami meyakini bahwa yang namanya passion itu berkembang. Jadi bukan berubah sepenuhnya gitu ya, tapi berkembang. Kalau sekarang misalnya ada yang belum punya minat spesifik, kemudian dia coba refleksi diri dan memfokuskan lagi kayak Mas Hamdani tadi, itu bisa loh begitu tes lagi berubah, ternyata minatnya ke sana. Sama juga Mas Mahfiroh tadi, awalnya mungkin sebelum 3 bulan atau sebelumnya itu waktu tes itu memang wah lagi senang-senangnya mengkreasikan sesuatu. Tapi sekarang kondisinya berubah, wah sekarang aku lagi nggak begitu senang membuat sesuatu yang baru. Akhirnya hasilnya ya berubah, sama. Passion itu bisa berubah dan berkembang tergantung, 1, apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, 2, apa yang kita pelajari, dan apa yang sedang menjadi concern kita atau perhatian kita saat ini. Nah, itu yang akan mempengaruhi minat kita di kondisi saat ini. Maka, teman-teman bisa banget untuk ngulangin tesnya lagi setiap 3 bulan gitu, untuk kita memonitor passion kita masih stay on the track atau ternyata sudah berkembang dan berubah ya untuk ke hal yang lain. Siapa tahu ternyata dulu nggak kepikiran untuk kreator gitu ya, terus ternyata selama masa pandemi ini di sela-sela kuliah karena banyak tugas bikin video, tugas apa jadi ngulik di sana, terus jadi ternyata asik ya ngulik-ngulik bikin konten begini, akhirnya terus jadi ada minat kreator, itu juga bisa banget. Gitu ya Mas Mahfiroh, jadi nggak perlu khawatir. Bisa jadi betul banget yang tadi Mas Mahfiroh katakan bahwa oh ya memang sih akhir-akhir ini aku nggak begitu suka sih harus bikin-bikin sesuatu, aku mau fokus di yang ini. Itu bisa jadi berubah dan berkembang passionnya. Ya, baik Bu Devi, saya kembalikan ke Bu Devi. Baik, terima kasih Mbak Ria. Mbak Ria masih tetap di sini kan ya? Saya stay di sini, ya. Insya Allah. Baik. Nah, kita lanjut nih, panas ya, banyak sekali pertanyaan panas gitu ya. Banyak sekali pertanyaan. Jadi teman-teman semua, kita punya satu kegiatan lagi, insya Allah tanggal 10 April ya Mbak Ria ya. Kita akan tuntaskan ya, tidak hanya pada sisi passion, langsung ke personal branding dan akan ada pendampingan oleh para psikolog dari ECC karena kita belum punya psikolog gitu ya. Saya berharap jatah kita ya Mbak Ria kasih jumlah gitu ya untuk bisa di coaching atau didampingi sebanyak 300 orang gitu. Jadi silahkan jadikan
teman-teman terpilih ya, sehingga bisa melakukan pendampingan cukup maksimal lah gitu. Karena kita tahu kalau model sesi webinar ini kan hanya menyampaikan, nanti seterusnya akan ada pendampingan, hanya terpilih 300 orang. Bagi yang teman-teman alumni yang belum dapat, saya rasa saya sudah menyebarkan informasi ya ke banyak alumni. Mahasiswa boleh ikut nggak Mbak Ria? Boleh banget Bu Devi. Boleh ya. Bisa disiapkan. Kemarin saya batasi, sebenarnya saya berikan kesempatan kepada alumni, lebih prioritas ya kepada alumni karena lagi karena peluang kerja itu lebih mudah ya atau terakhir. Tapi ternyata minatnya mahasiswa juga. Kemarin saya masih pending gitu ya untuk yang mahasiswa. Baik, mungkin silahkan sampaikan, kita punya jatah 300 orang ya untuk pendampingan selama 3,5 jam gitu.